Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Samsudin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita. Aku hampir menjadi tumbal bosku sendiri. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini agar aku makin bersemangat membacakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Langsung saja yuk ke ceritanya. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaan sore itu. Akan tetapi tiba-tiba saja bos memanggilku untuk datang ke kantornya. Sisa jam bisa kugunakan untuk beristirahat itu harus terbuang begitu saja. Tapi tak apa, mungkin saja bos sedang ingin memberiku bonus, iya kan? Sesampainya di sana, aku mengetuk pintu. "Permisi pak, ini bagus," kataku. Tak lama bosku menyaut dan segera menyuruhku masuk. Sebelumnya aku belum pernah memasuki kantor milik bosku ini. Namun aku pernah mendengar rumor kalau di pojok ruangannya selalu ada dupa yang dinyalakan. Saat aku masuk terdengar desas-desus, itu benar. Bau dupa semerbak menghinggapi hidungku. Tak hanya dupa, aku pun sempat melihat ada semacam sesajen yang diletakkan di sebelah dupa. Tak ingin berprasangka macam-macam, aku lalu duduk. "Gus, setelah ini kamu ikut saya ke rumah ya. Ada barang yang harus diangkut ke pabrik besok. Pak Burhan sedang cuti, jadi butuh tambahan orang untuk mengangkut barang-barangnya," kata Pak Bos. "Baik Pak," balasku sopan untuk menunjukkan sikap pegawai yang baik. Aku lalu menunggu Pak Bos untuk menandatangani beberapa berkas untuk beberapa saat. Setelah selesai, aku langsung membututinya dari belakang untuk menuju ke mobil. Saat aku menaiki kursi penumpang, entah kenapa bau yang ada di ruangan tadi sama persis dengan bau yang ada di mobil. Sebegitu enakkah bau dupa sampai harus ditaruh di mana-mana, batinku. Meski kali ini baunya tidak terlalu menyengat, tapi tetap saja bau itu sedikit membuatku tak nyaman. Pak Bos menginjak pedal dan aku pun hanya terdiam sepanjang perjalanan. Begitu pula Pak Bos. Kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah Pak Bos. Rumah itu besar, tingkat 2, dan kelihatannya mewah. Saat ini aku menerka-nerka apakah selera Pak Bos memang sedikit berbeda dengan yang lain. Pasalnya, rumah besar tersebut tidak dilengkapi dengan penerangan yang memadai, melainkan hanya diberi lampu yang sudah redup. Seruan Pak Bos kemudian membuyarkan lamunanku. "Gus, ayo sini masuk," katanya. Aku lalu mengikuti dari belakang. "Duduk saja dulu di sini. Saya mau mengambil karyawan yang bertugas dulu," kata Pak Bos. Ia lalu pergi ke dalam rumah sambil berteriak kepada pembantunya untuk mengambilkan minum. Aku menuruti kata-katanya dan duduk di sofa. Setelah itu aku ternyata baru sadar kalau rumah itu juga bau dupa. Mungkin karena dari tadi aku selalu menciumnya, jadi hidungku sudah beradaptasi dengan bau tersebut. Atau bisa jadi bau dupa dari kantor Pak Bos dan mobilnya tadi masih membekas di hidung, sehingga aku masih menciumnya sampai sekarang. Entahlah. Saat aku menunggu, aku ketemu seorang anak perempuan yang dibawa pembantu Pak Bos
setelah memberiku minum. Kelihatannya sih anak Pak Bos, namun anehnya anak itu tidaklah seperti anak normal. Ia berada di atas kursi roda, sedangkan kedua telapak tangannya seperti tertekuk di atas. Kepalanya miring dan mulutnya terus-terusan mengeluarkan liur. Akan tetapi meski kelihatannya tidak berdaya, anak itu memakai baju yang mewah, sementara di tangannya ada banyak gelang emas. Ada rumor yang mengatakan kalau memang ada anak kecil cacat di rumah Pak Bos. Katanya anak itu sengaja dimanjakan karena tuntutan pesugihan. Rumor ini semakin dilebih-lebihkan setelah mengetahui ada dupa di ruangan Pak Bos. Tapi setelah melihat anak itu secara langsung, aku malah menjadi prihatin. Orang-orang itu ngawur. Bosnya diberi cobaan begini kok malah dirumorin yang tidak-tidak, gumamku. Lama menunggu karyawan lainnya, aku jadi ingin kencing. Sementara itu, Pak Bos juga tak kunjung menemuiku di ruang tamu. Aku lalu memutuskan bertanya letak kamar mandi kepada pengasuh anak itu. Lurus saja, setelah itu belok kanan, ada pintu di sebelah dapur. Nah, itu kamar mandinya, Mas, katanya. Aku lalu berburu-buru menuju kamar mandi karena sudah tak tahan. Namun saat aku melewati sebuah pintu kamar, aku mendengar sayup-sayup suara Pak Bos yang sepertinya sedang membicarakanku. Tenang saja, Ma. Aku sudah bawa bagus. Aku sudah mengecek weton dia dan ternyata cocok sekali. Dia sudah ada di depan, Ma. Setelah ini kita tinggal eksekusi saja. Samar-samar Pak Bos berkata kepada istrinya. Mendengar itu, aku tidak jadi kebelet kencing. Entah apa yang dimaksud eksekusi itu. Tapi perasaanku benar-benar tidak enak. Tanpa pikir panjang, aku lalu bergegas keluar dari rumah itu. Namun aku cegat pembantu yang memberitahu jalan ke mandi tadi. Mau kemana, Mas? Tanyanya dengan raut khawatir. Mau ngerokok sebentar, Mbak, jawabku berbohong. Aku takut membantu itu juga bersekongkol dengan Pak Bos, sehingga aku terpaksa berkata demikian. Aku lalu berjalan hingga sampai di sebuah halte bus. Aku lalu pulang ke rumah dengan hati tak karuan. Ternyata rumor Pak Bos yang menggunakan pesugihan ternyata benar adanya. Sejak saat itu, aku langsung mengundurkan diri dari kantor tanpa meminta persetujuan Pak Bos. Aku tidak ingin diincar sebagai tumbalnya lagi. Itulah sahabat cerita dari aku hampir menjadi tumbal bosku. Sebelum ceritanya aku akhiri, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Muhammad Samsudin. Oke.